Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus pembelajaran Akidah Akhlak MI kelas 1 semester 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Masuk pada kompetensi inti. KI 1 berbunyi menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya saya akan membacakan kompetensi dasarnya, yaitu 1.1 meyakini kebenaran rukun iman. Indikatornya menghayati rukun iman. Materi pokoknya penghayatan kebenaran rukun iman. Kegiatan pembelajarannya yaitu penanaman nilai-nilai keimanan. Lalu penilaiannya berupa observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal atau catatan. Selanjutnya 2.1 membiasakan berperilaku positif yang merefleksikan orang yang beriman. Indikatornya membiasakan berperilaku positif yang merefleksikan orang yang beriman. Lalu materi pokok yaitu pembiasaan perilaku positif sebagai refleksi dari iman yang kokoh. Kegiatan pembelajarannya yaitu membimbing pembiasaan berperilaku positif sebagai refleksi dari keimanan. Penilaiannya berupa observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Kompetensi dasar 3.1 mengenal 6 rukun iman. 4.1 menunjukkan contoh perilaku beriman kepada 6 rukun iman. Selanjutnya indikatornya yaitu 3.1.1 menjelaskan arti iman, 3.1.1.2 menyebutkan jumlah rukun iman, 3.1.3 menyebutkan sebutan orang yang beriman kepada rukun iman, 3.1.4 menghafalkan 6 rukun iman, 4.1.1 menuliskan 6 rukun iman, 4.1.2 memaparkan perilaku orang beriman kepada 6 rukun iman. Materi pokoknya yaitu rukun iman. Kegiatan pembelajaran 1. Mengamati. Siswa mengamati gambar yang ada di buku cetak. Siswa mengamati dengan teliti gambar yang ada di situ bersama teman-temannya. 2. Menanya. Siswa membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. 3. Mengeksplorasi. Siswa menggali bahan dari sumber belajar yang ada, berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang rukun iman. Dalam diskusi, siswa menyampaikan pendapatnya atau pengetahuan yang telah mereka ketahui di internal kelompoknya. 4. Mengasosiasi, membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. 5. Mengkomunikasi, siswa menyampaikan kembali mengenai kesimpulan yang telah dipelajari. Penilaiannya berupa 1. Tugas menghafalkan 6 rukun iman, 2. Observasi, yaitu mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. 3. Tes tulis, yaitu tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. 4. Tes lisan, hafalan rukun iman. Alokasi waktu yaitu 2 TM atau 4 kali 35 menit. Lalu sumber belajar berupa 1. Al-Quran terjemahan Kemenak RI dan Al-Hadis. 2. Buku pedoman guru Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 3. Buku pegangan siswa Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 4. Buku penunjang lainnya yang relevan. 5. Media cetak.
6. Lingkungan sekitar yang mendukung. KD 1.2 Meyakini kebenaran syahadatain. Indikatornya menghayati kebenaran syahadatain. Materi pokoknya penghayatan kebenaran syahadatain. Kegiatan pembelajarannya menanamkan keyakinan akan kebenaran syahadatain. Penilaiannya 1. Observasi, 2. Penilaian diri, 3. Jurnal atau catatan. Kompetensi dasar 2.2 Membiasakan berperilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Indikator membiasakan berperilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya pembiasaan berperilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya membimbing pembiasaan berperilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya yaitu yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian sejawat. Kompetensi dasar 3.2 Mengenal 2 kalimat syahadat sebagai bagian dari rukun Islam yang pertama. Kompetensi dasar 4.2 Melafalkan 2 kalimat syahadat dan artinya. Indikatornya 3.2.1 Menyebutkan 2 kalimat syahadat. 3.2.2 Menjelaskan arti 2 kalimat syahadat. 3.2.3 Menyebutkan macam-macam syahadat. 3.2.4 Menghafalkan 2 kalimat syahadat beserta artinya. 3.2.5 Menjelaskan contoh penggunaan 2 kalimat syahadat. 4.2.1 Melafalkan 2 kalimat syahadat beserta artinya. 4.2.2 Mendemonstrasikan pelafalan 2 kalimat syahadat. Materi pokoknya 2 kalimat syahadat. Kegiatan pembelajaran mengamati. 1. Siswa mengamati gambar dengan meneliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya. 2. Guru menuliskan kalimat syahadat di papan tulis. Menanya. 1. Siswa membuat pertanyaan tentang gambar yang diamati termasuk kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut. 2. Guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Mengeksplorasi. 1. Berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang 2 kalimat syahadat. 2. Siswa menyampaikan pendapatnya di internal kelompoknya atau pengetahuan yang telah mereka ketahui tentang 2 kalimat syahadat. 3. Siswa dibimbing guru melafadzkan 2 kalimat syahadat dengan benar dan fasih. 4. Guru meminta siswa untuk membaca artinya dan berusaha menghafalkannya. Mengasosiasi, membuat kesimpulan dari materi 2 kalimat syahadat serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengkomunikasikan, menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dipelajari dengan cara memaparkan secara sederhana di hadapan teman-temannya. Penilaian. Penilaian tugas. Menghafalkan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Penilaian observasi. Mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Penilaian tes tulis. Tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Penilaian tes lisan, hafalan syahadat beserta artinya. Alokasi waktu 2 TM atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar yang pertama Al-Quran terjemahan Kemenak RI dan Al-Hadis. 2. Buku pedoman guru mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 3. Buku pegangan siswa mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 4.
buku penunjang lainnya yang relevan. 5. Media cetak elektronik yang sesuai materi. 6. Lingkungan sekitar yang mendukung. Kompetensi dasar 1.3. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yang esa atau Al-Ahad dan Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Indikatornya membiasakan meyakini Allah Subhanahu wa taala yang esa atau Al-Ahad dan Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Materi pokoknya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang esa atau Al-Ahad dan Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Kegiatan pembelajarannya menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang esa atau Al-Ahad dan Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Penilaiannya yaitu penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal atau catatan. Kompetensi dasar 2.3. Membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna dan Al-Khaliq. Indikatornya mewujudkan sikap positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq. Kegiatan pembelajarannya penanaman perilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq. Kegiatan pembelajaran membimbing pembiasaan berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq. Penilaiannya yaitu penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian jurnal atau catatan. Kompetensi dasar 3.3. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Indikatornya kompetensi dasar 4.3. Melafalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad dan Al-Khaliq dan artinya. Dan indikatornya yaitu 1.3.1. Menyebutkan lafal al-asmaul husna. 1.3.2 menyebutkan lafal al-asmaul husna, al-ahad dan al-khaliq dengan benar. 1.3.3 menjelaskan arti asmaul husna, al-ahad dan al-khaliq. 1.3.4 menulis asmaul husna, al-ahad dan al-khaliq. 1.3.5 mengidentifikasi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. 3.4.1 melafalkan Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Khaliq beserta artinya. 3.4.2 menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Materi pokoknya Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq. Kegiatan pembelajaran mengamati. 1. Siswa mengamati gambar dengan meneliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya. 2. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melihat pemandangan alam yang indah dan mengamati sekitarnya termasuk langit dan gunung. Menanya. 1. Siswa membuat pertanyaan tentang gambar dan suasana sekitar. 2. Guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Mengeksplorasi. 1. Guru menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan.
2. Siswa mencari bukti-bukti bahwa Allah bersifat Al-Ahad dan Al-Khaliq. Mengasosiasi, membuat kesimpulan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, materi yang telah dipelajari. Mengkomunikasikan. 1. Siswa menyampaikan kembali isi kesimpulan tentang materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad dan Al-Khaliq melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya yang dipelajari pada bab ini. Penilaian, yaitu penilaian tugas menghafalkan Asmaul Husna beserta artinya. Penilaian observasi, mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah tersedia. Penilaian tes tulis, tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Penilaian tes lisan, hafalan Asmaul Husna beserta artinya. Alokasi waktu 2 TM atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar yang pertama yaitu Al-Quran, terjemahan Kemenak RI dan Al-Hadis. Kedua yaitu buku pedoman Guru Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 3. Buku pegangan siswa Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. 4. Buku penunjang lainnya yang relevan. 5. Media cetak dan elektronik yang sesuai materi. 6. Lingkungan sekitar yang mendukung. Selanjutnya yaitu KD 1.4. Yang pertama, menyadari keutamaan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. Indikatornya merasakan pentingnya hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. Lalu materinya, pembiasaan menerima keutamaan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. Lalu kegiatan pembelajarannya, menanamkan kebersihan, menerima keutamaan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. Lalu penilaiannya melalui observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal, atau catatan. Yang kedua, KD 2.4, membiasakan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menunjukkan pola hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya pembiasaan hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan pembelajarannya membimbing hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal, atau catatan. Selanjutnya, KD 3.4, memahami perilaku akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.4.1, menjelaskan pengertian hidup bersih. 3.4.2, menjelaskan pengertian kasih sayang dan rukun. 3.4.3, menunjukkan contoh perilaku bersih, kasih sayang, dan rukun. 3.4.4, menyebutkan manfaat hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. 3.4.5, menyebutkan manfaat kasih sayang dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, KD 4.4, menunjukkan perilaku hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 4.4.1, memaparkan manfaat hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi pokoknya hidup bersih, kasih sayang, dan rukun. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran mengamati. Yang pertama, siswa mengamati gambar dengan teliti. Dengan meneliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya tentang perilaku hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menanya
siswa membuat pertanyaan tentang gambar perilaku akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi. Kegiatannya yaitu berdiskusi dan bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang perilaku akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menyampaikan pendapatnya dan pengetahuan yang telah mereka ketahui. Yang keempat, mengasosiasi. Kegiatannya yaitu membuat kesimpulan dari materi perilaku akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipelajari. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kegiatannya yaitu menyampaikan kembali isi kesimpulan tentang materi perilaku akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu penilaiannya, yaitu dengan tugas mencari contoh lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Siswa memberikan komentar atas gambar yang dibawanya. Lalu penilaian observasi yaitu dengan mengamati aktivitas siswa selama kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan rubrik yang telah disusun. Selanjutnya, mengamati siswa tentang praktek hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Sedangkan penilaian tes tertulis, tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan juga uraian. Sedangkan alokasi waktunya yaitu 2 TM atau 2 tatap muka sama dengan 4 kali 35 menit. Dan sumber belajarnya yaitu Al-Quran terjemahan Kemenak RI dan Al-Hadis. Yang kedua, buku pedoman guru Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Yang ketiga, buku pegangan siswa Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Yang keempat, buku penunjang lainnya yang relevan dengan materi tersebut. Yang kelima yaitu media cetak dan elektronik yang sesuai dengan materi. Yang keenam yaitu lingkungan sekitar yang mendukung. Selanjutnya yaitu KD 1.5, yaitu menghayati nilai-nilai dalam adab mandi dan berpakaian. Indikatornya, menyadari pentingnya nilai-nilai mulia dalam adab mandi dan berpakaian. Lalu materinya, penghayatan nilai-nilai dalam adab mandi dan berpakaian. Kegiatan pembelajaran, menanamkan nilai-nilai utama dalam adab mandi dan berpakaian. Sedangkan penilaiannya menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 2.5. Membiasakan adab terpuji ketika mandi dan berpakaian. Indikatornya membiasakan perilaku terpuji ketika mandi dan berpakaian. Sedangkan materinya membiasakan perilaku terpuji ketika mandi dan berpakaian. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu membimbing membiasakan perilaku terpuji ketika mandi dan berpakaian. Penilaiannya menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal, atau catatan. KD 3.5. Memahami adab mandi dan berpakaian. Indikatornya yaitu 3.5.1 menjelaskan adab mandi dan 3.5.2 menjelaskan adab berpakaian. 3.5.3 menyebutkan ciri-ciri berpakaian yang islami. 3.5.4 mengidentifikasi manfaat adab mandi. 3.5.5 mengidentifikasi manfaat adab berpakaian. Selanjutnya, KD yang 4.5 mendemonstrasikan tata cara berpakaian secara islami. Indikatornya yaitu 4.5.1 mempraktikkan adab berpakaian. 4.5.2 memaparkan bentuk pakaian yang beradab atau islami. Sedangkan materi pokoknya yaitu adab mandi dan berpakaian. Selanjutnya, kegiatan pembelajarannya yaitu dengan yang pertama mengamati. Siswa mengamati gambar yang berkaitan dengan adab mandi dan berpakaian. Selanjutnya, guru meminta siswa yang berpakaian kotor dan berpakaian rapi dengan salah satu
yaitu dengan mengamati mereka. Setelah itu bagaimana pendapat mereka terhadap dua perbandingan tersebut. Nah, yang kedua, menanya. Siswa membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Lalu, guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi adab mandi dan berpakaian. Yang ketiga, mengeksplorasi. Kegiatannya yaitu dengan berdiskusi dan bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang adab mandi dan berpakaian. Selanjutnya, siswa menyampaikan pendapatnya atau pengetahuan yang telah mereka diskusikan dengan temannya. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Kegiatannya yaitu membuat kesimpulan dari materi adab mandi dan berpakaian. Selanjutnya, siswa mempraktikkan adab berpakaian dan mengenakan baju yang baik dan benar. Yang kelima, mengomunikasikan. Kegiatannya yaitu menyampaikan kembali isi kesimpulan materi adab mandi dan berpakaian yang telah dipelajari pada saat ini. Selanjutnya yaitu penilaiannya. Yang pertama, penilaian observasi, yaitu dengan mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Yang kedua yaitu tes tertulis, yaitu tes kemampuan kognitif dengan soal pilihan ganda dan juga uraian. Yang selanjutnya tugas, yaitu selalu mempraktikkan tata cara berpakaian yang rapi dan islami. Alokasi waktunya 2 kali tatap muka atau sama dengan 4 kali 35 menit. Sedangkan sumber belajarnya yaitu yang pertama Al-Quran terjemahan Kemenak, lalu buku pedoman guru mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Yang selanjutnya buku pegangan siswa mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014, dan juga buku penunjang lainnya yang relevan dengan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya juga media cetak atau elektronik yang sesuai dengan materi. Dan yang selanjutnya lingkungan sekitar yang mendukung. Yang selanjutnya yaitu KD 1.6, menyadari hikmah menghindari hidup kotor. Indikatornya menghayati hikmah menghindari hidup kotor. Untuk materi pokoknya penyadaran manfaat menghindari hidup kotor. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya menanamkan kesadaran menghindari hidup kotor. Penilaiannya yang pertama penilaian observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian sejawat, yang keempat jurnal atau catatan. Lalu untuk KD 2.6 membiasakan diri untuk menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya membiasakan diri untuk menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya pembiasaan diri menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya membimbing kebiasaan diri untuk menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian sejawat, dan yang keempat jurnal atau catatan. Lalu KD 3.6 menjelaskan akhlak tercela hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari dan cara menghindarinya. KD 4.6 menceritakan cara-cara menghindari hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya 3.6.1 menyebutkan pengertian hidup kotor, 3.6.2 menyebutkan bahaya hidup kotor, 3.6.3 mengidentifikasi cara menghindari hidup kotor. Indikator 3.6.4 menyebutkan contoh perilaku hidup kotor, 3.6.5 menjelaskan kerugian hidup kotor, 4.6.1 menyajikan kerugian hidup kotor. Kemudian 4.6.2 memaparkan pengalaman tentang akibat menjalani hidup kotor. Lalu untuk indikator 4.6.3 memaparkan cara menghindari hidup kotor. Kemudian untuk materi pokoknya menghindari hidup kotor. Kegiatan pembelajarannya yang pertama mengamati. Siswa mengamati gambar dengan teliti yang berkaitan dengan akhlak tercela hidup kotor dalam kehidupan. Yang kedua menanya. Siswa membuat pertanyaan tentang gambar akhlak tercela hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Lalu guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari.
Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu mengeksplorasi. Siswa berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang akhlak tercela hidup kotor. Lalu berdiskusi tentang kerugian kebiasaan hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdiskusi tentang keuntungan menghindari akhlak tercela tersebut. Kemudian mengasosiasi, membuat kesimpulan dari materi akhlak tercela hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipelajari. Lalu mengomunikasikan, menyampaikan kembali isi kesimpulan tentang materi akhlak tercela hidup kotor dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipelajari pada bab ini. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama observasi, mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Kemudian tes tulis, tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Lalu tugas, mempraktikkan tata cara berpakaian yang bersih dan rapi. Kemudian untuk alokasi waktu 2 TM atau 4 kali 35 menit. Sumber belajarnya yang pertama yaitu Al-Quran terjemahan Kemenak RI dan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian buku pedoman guru mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Lalu buku pegangan siswa mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI tahun 2014. Buku penunjang lainnya yang relevan, media cetak, dan alat elektronik yang sesuai materi. Kemudian lingkungan sekitar yang mendukung. Untuk yang selanjutnya yaitu silabus MI akidah akhlak semester genap. KD 1.1 meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah basmalah. Indikatornya menghayati sifat-sifat utama Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah basmalah. Lalu materi pokoknya penghayatan sifat-sifat utama Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah basmalah. Kegiatan pembelajarannya menanamkan penghayatan sifat-sifat Allah melalui kalimat thayyibah basmalah. Penilaiannya yaitu observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Kemudian KD 2.1 terbiasa membaca basmalah setiap memulai kegiatan. Indikatornya membiasakan membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Materi pokoknya pembiasaan membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Kegiatan pembelajarannya membimbing kebiasaan membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Untuk penilaiannya yang pertama observasi, lalu penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. KD 3.1 mengetahui kalimat thayyibah basmalah. Untuk KD 4.1 melafalkan kalimat thayyibah basmalah. Kemudian indikator 3.1.1 membaca kalimat thayyibah basmalah dengan benar. 3.1.2 menjelaskan arti basmalah. 3.1.3 menyebutkan waktu yang tepat mengucapkan basmalah. 3.1.4 mengidentifikasi hikmah membaca basmalah. Indikator 4.1.1 menulis kalimat basmalah beserta artinya. 4.1.2 menghafal kalimat thayyibah basmalah beserta artinya. Untuk materi pokoknya kalimat thayyibah basmalah. Kemudian kegiatan pembelajaran mengamati yaitu siswa mengamati gambar dengan teliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya. Kemudian menanya, siswa membuat pertanyaan tentang kalimat thayyibah basmalah gambar tersebut. Lalu guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi kalimat thayyibah basmalah yang sedang dipelajari. Kemudian mengeksplorasi. Siswa berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang kalimat thayyibah basmalah. Lalu siswa menyampaikan pendapatnya atau pengetahuan yang telah mereka ketahui. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu mengasosiasi. Membuat kesimpulan dari materi kalimat thayyibah basmalah yang telah dipelajari bersama-sama. Lalu mengomunikasikan. Siswa menyampaikan kembali isi kesimpulan tentang kalimat thayyibah basmalah di depan kelas. Untuk penilaiannya yaitu tugas menulis lafaz basmalah dengan baik dengan cara mencontoh tulisan yang ada di buku atau di papan tulis. Siswa melengkapi dengan artinya. Kemudian observasi, mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Lalu tes tulis, tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Lalu
tes lisan, hafalan lafadz basmalah beserta artinya. Kemudian untuk alokasi waktu 2 TM atau 4 kali 35 menit. Sumber belajarnya yang pertama buku pedoman guru mapel Aqidah Akhlak MI kelas 1. Kemudian selanjutnya yaitu KD 1.2 yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk indikatornya yaitu menghayati sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk materi pokok yaitu penghayatan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk kegiatan pembelajaran yaitu membimbing penghayatan terhadap sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk penilaiannya yaitu observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal, ataupun catatan. Untuk yang selanjutnya yaitu KD 2.2 yaitu membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk indikatornya membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk materi pokoknya yaitu penanaman perilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk kegiatan pembelajarannya membimbing kepemilikan perilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami'. Untuk penilaiannya berupa observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. Untuk yang selanjutnya KD 3.2 yaitu mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk indikator 3.2.1 yaitu menjelaskan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami'. Lalu 3.2.2 yaitu mengidentifikasi contoh bahwa Allah bersifat Ar-Rahman. Yang selanjutnya yaitu indikator 3.2.3 menyebutkan contoh bahwa Allah bersifat Ar-Rahim. Untuk indikator selanjutnya 3.2.4 yaitu menyebutkan contoh bahwa Allah bersifat As-Sami'. Untuk materinya yaitu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk kegiatan pembelajarannya ada mengamati. Yang pertama siswa mengamati gambar dengan teliti bersama teman-teman. Nah, yang kedua adalah menanya. Siswa membuat pertanyaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu meliputi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Untuk selanjutnya yaitu guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengeksplorasi yaitu berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman tentang sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan As-Sami'. Siswa yang menyampaikan pendapat. Untuk kegiatan penilaian itu ada tugas ya, menulis Asmaul Husna dengan baik secara contoh tulisan yang ada di buku ataupun di papan tulis. Siswa melengkapinya dengan artinya. Untuk penilaiannya juga ada observasi yaitu mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Untuk tesnya, tes tertulis ya. Untuk tes tertulis yaitu ada kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Untuk selanjutnya yaitu alokasi waktu ya. Untuk alokasi waktunya 2 TM atau tatap muka yaitu 4 kali 35 menit. Lalu untuk sumber belajarnya kita bisa menggunakan Al-Quran terjemah Kemenak RI, buku pedoman mapel materi Aqidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014, lalu ada buku pegangan siswa mapel Aqidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada KD 4.2 yaitu melafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, untuk itu ada indikatornya 4.2.1 yaitu
menulis Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim dan Asami beserta artinya, lalu menghafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim dan Asami. Lalu untuk materi pokok meliputi Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim dan Asami. Nah, untuk penilaiannya tadi ada mengasosiasi, yaitu membuat kesimpulan dari materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna, lalu mengkomunikasikan atau menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dipelajari mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Asami. Untuk tesnya berupa lisan, yaitu hafalan lafaz Asmaul Husna beserta artinya. Untuk bahan ajar atau sumber ajarnya buku pegangan guru yang relevan, media cetak dan elektronik yang sesuai materi, lalu lingkungan sekitar yang mendukung. Untuk selanjutnya yaitu ada KD 1.3, menghayati nilai-nilai positif dalam adab belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk indikatornya yaitu menghayati nilai-nilai positif dalam adab belajar, bermain, makan, dan minum. Nah, untuk materi pokoknya berupa penghayatan nilai-nilai positif dalam adab belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk kegiatan pembelajarannya berupa menanamkan sikap penghayatan terhadap nilai-nilai positif dalam adab belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk penilaiannya ada observasi, penilaian diri, lalu penilaian teman sejawat, ada jurnal ataupun catatan. Nah, untuk KD selanjutnya yaitu 2.3 yaitu memiliki adab yang baik dalam belajar, bermain, makan, dan minum. Nah, untuk indikatornya yaitu membiasakan adab yang baik dalam belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk materi pokoknya yaitu pembiasaan penerapan adab yang baik dalam belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk kegiatan pembelajarannya berupa membiasakan adab yang baik dalam belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk penilaiannya berupa observasi, penilaian diri, lalu penilaian teman sejawat, lalu ada pun jurnal ataupun catatan. Untuk selanjutnya yaitu 3.3, memahami adab belajar, bermain, makan, dan minum. Untuk indikatornya 3.1 yaitu menjelaskan adab belajar dan bermain. Lalu untuk materinya berupa adab belajar, bermain, makan, dan minum. Nah, untuk selanjutnya yaitu 3.2, untuk indikator 3.3.2 yaitu memurnikan adab makan dan minum. Dan 3.3.3 yaitu menyebutkan hikmah adab belajar dan bermain, yaitu 3.3.4 indikator yaitu menyebutkan hikmah adab makan dan minum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penilaian mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran yang pertama adalah mengamati. Siswa mengamati gambar tentang adab belajar, bermain, makan, dan minum. Siswa mengamati dengan teliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya. Lalu untuk ada menanya, siswa membuat pertanyaan tentang gambar adab belajar, makan, dan minum. Guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengeksplorasi, yaitu berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang adab belajar, main, makan, dan minum. Selanjutnya siswa memberi contoh adab ketika belajar, main, makan, dan minum. Selanjutnya siswa menyampaikan pendapatnya atau pengetahuan yang telah mereka ketahui. Lalu yang terakhir ada mengasosiasi, membuat kesimpulan dari materi yang telah diajari, termasuk keuntungan berakhlak yang baik ketika belajar, bermain, makan, dan minum. Siswa yang menunjukkan kerugian jika tidak kerugian siswa dapat menunjukkan kerugian jika tidak berakhlak yang baik ketika mereka belajar, makan, dan minum. Terus selanjutnya yaitu mengkomunikasi, yaitu menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dipelajari. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kegiatan penilaian. Nah, kegiatan penilaian di sini ada tugas
yang meliputi tugas menghafal, doa makan, terus doa sesudah makan, beserta artinya. Siswa maju satu persatu untuk menyampaikan hafalannya. Lalu yang kedua adalah observasi ya, di mana observasi itu meliputi mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Guru mengamati siswa selama proses pembelajaran di sekolah. Siswa yang tidak menerapkan adab secara baik atau sudah melaksanakannya dengan baik. Lalu untuk tes tertulis, tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Lalu tes lisan yaitu hafalan doa-doa, hafalan doa akan makan dan selesai makan, serta doa akan belajar beserta artinya. Nah, untuk alokasi waktunya yaitu 2 TM 4 kali 35 menit. Untuk bahan ajarnya itu ada Al-Quran, terjemahan, terus buku, ada buku pedoman guru, mapel akidah akhlak kelas 1 Kemenak RI, lalu buku pegangan siswa mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014, buku pegangan penunjang lainnya yang relevan, media cetak maupun elektronik yang sesuai materi, lingkungan sekitar yang mendukung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai KD 1.4 dan 1.5. KD 1.4 yaitu menghayati nilai keramahan dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Untuk indikatornya, menghayati nilai sikap keramahan dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Lalu materi pokoknya, kepemilikan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama menanamkan sikap keramahan dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Penilaian menggunakan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Untuk alokasi waktunya 2 tatap muka atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar menggunakan Al-Quran terjemah Kemenak RI dan buku pedoman guru mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Selanjutnya KD 2.4 yaitu membiasakan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya berupa membiasakan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokok yaitu pembiasaan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yaitu membimbing sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian menggunakan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Alokasinya 2 tatap muka atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar menggunakan buku pedoman guru mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Selanjutnya KD 3.4 yaitu memahami sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Lalu indikator yang kedua yaitu menyebutkan contoh sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua. Materi pokoknya yaitu ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Kegiatan pembelajarannya ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan mengamati, yaitu siswa mengamati gambar dengan teliti bersama teman-temannya. Penilaian dengan penilaian tugas, yaitu siswa mencari 10 alasan mengapa harus bersikap santun kepada orang tua dan guru. Alokasi waktu 2 tatap muka atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar menggunakan Al-Quran terjemah Kemenak Republik Indonesia dan buku pedoman guru mapel akidah akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Lalu indikator yang kedua yaitu menyebutkan contoh sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Materi pokoknya yaitu menanya, di mana siswa membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Gambar yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru memancing siswa untuk membuat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk penilaiannya menggunakan penilaian observasi, yaitu mengamati siswa selama proses pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Guru juga mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran.
Guru juga mengecek apakah materi yang disampaikan sudah bisa dilaksanakan dengan baik atau belum. Untuk alokasi waktu 2 tatap muka atau 4 kali 35 menit. Sumber belajar menggunakan buku pedoman Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014 dan buku siswa MI kelas 1 Kemenak RI 2014. Selanjutnya indikator 34.3 yaitu mengidentifikasi keuntungan bersikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Materi pokoknya dengan masih sama yaitu ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengeksplorasi, berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang gambar yang ada. Siswa menyampaikan pendapatnya atau pengetahuan yang telah mereka ketahui tentang sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Untuk penilaiannya menggunakan penilaian observasi. Selanjutnya KD3 indikator 3.4.4 yaitu menjelaskan akibat tidak bersikap ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Lalu materinya yaitu masih sama, ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kompetensi dasar 4.4 yaitu mensimulasikan sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu mensimulasikan sikap ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru dengan materi pokok masih sama seperti di atas, yaitu bagaimana ramah dan sopan santun kita kepada orang tua dan guru. Lalu kegiatan pembelajarannya mengasosiasi, yaitu membuat kesimpulan dari materi sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru yang telah dipelajari. Penilaiannya menggunakan penilaian tes tertulis, yaitu tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Untuk alokasi waktunya 2 kali tatap muka atau 2 kali 35 menit. Untuk indikator yang kedua yaitu memaparkan contoh sikap tidak ramah dan sopan santun kepada orang tua dan guru. Materi pokoknya masih sama, kita menyampaikan bagaimana sopan santun kita kepada guru dan orang tua. Lalu kegiatan pembelajarannya yaitu mengkomunikasikan, menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dibuat terkait sikap ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru. Untuk penilaiannya menggunakan penilaian tes lisan yang mana mempraktikkan tata cara berbicara yang sopan kepada orang tua dan guru. Untuk alokasi waktunya 2 kali tatap muka atau 2 kali 35 menit. Untuk sumber belajarnya yaitu media cetak, media elektronik, buku siswa, Akidah Akhlak MI kelas 1 dan lingkungan sekitar yang mendukung. Selanjutnya kompetensi dasar 1.5 yaitu menyadari hikmah menghindari berbicara kotor dan berbohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikatornya yaitu menghayati hikmah menghindari berbicara kotor dan bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Materinya kita membiasakan menghindari berbicara kotor dan bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya kita menanamkan sikap menghayati hikmah menghindari berbicara kotor dan bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4 penilaian yaitu penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Alokasi waktunya 2 kali tatap muka atau 4 kali 35 menit. Buku sumber belajarnya buku pedoman guru dan buku pedoman siswa Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI tahun 2014. Lalu kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.5 kita membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela, berbicara kotor dan bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya kita membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela, berbicara kotor dan bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Lalu materi pokoknya kepemilikan kebiasaan diri untuk menghindari bagaimana kita menghindari akhlak tercela dari berbicara kotor, bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang pertama kita membimbing kepemilikan kebiasaan diri untuk menghindari akhlak tercela dari berbicara kotor, berbohong, berdusta dalam kehidupan sehari-hari.
Ada 4 penilaian. Penilaian pertama observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Alokasi waktunya 4 kali 35 menit. Lalu kompetensi dasar yang ketiga yaitu menjelaskan akhlak tercela, berbicara kotor, bohong atau dusta serta cara menghindarinya. Indikatornya ada 2. Yang pertama menjelaskan pengertian dari berbicara kotor dan cara menghindarinya. Indikator yang kedua yaitu menjelaskan pengertian bohong atau dusta dan cara menghindarinya. Indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi bahaya berbicara kotor, dan indikator yang terakhir yaitu mengidentifikasi bahaya bohong atau dusta. Materi pokoknya menghindari akhlak tercela. Kegiatan pembelajarannya ada kegiatan mengamati, yaitu siswa mengamati gambar dengan teliti gambar yang ada tersebut bersama teman-temannya. Lalu kegiatan yang kedua yaitu dengan kegiatan menanya, siswa membuat pertanyaan tentang gambar akhlak tercela, berbicara kotor dan bohong atau dusta dan cara menghindarinya. Kegiatan yang ketiga yaitu mengeksplorasi, berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sebangkunya tentang tema yang dibahas. Kegiatan selanjutnya yaitu mengasosiasi, kita membuat kesimpulan dari akhlak tercela, berbicara kotor dan bohong atau dusta dan cara menghindarinya yang telah dipelajari. Kegiatan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Kita menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dipelajari pada bab ini. Lalu penilaiannya ada penilaian observasi dengan cara mengamati siswa selama pembelajaran dengan mengisi rubrik yang telah disusun. Ada penilaian secara tes tulis atau tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian. Sumber belajarannya menggunakan buku Al-Quran Terjemah Kemenak RI dan pegangan siswa Mapel Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI 2014. KD selanjutnya yaitu KD 4.5, kita menyajikan contoh cara kita menghindari berbicara kotor dan bohong atau dusta. Ada 2 indikator. Indikator yang pertama kita memaparkan cara menghindari berbicara kotor, dan indikator yang kedua kita memaparkan cara menghindari berbicara bohong atau dusta. Materi pokoknya masih sama. Bagaimana cara kita menghindari berbicara bohong atau dusta? Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan kembali isi kesimpulan yang telah dipelajari pada bab ini. Penilaiannya dengan menggunakan tes lisan, yaitu mempraktikkan berbicara yang baik kepada teman dan kepada guru serta mempresentasikan akibat berbicara kotor dan bohong atau dusta. Untuk sumber belajarnya kita menggunakan buku guru dan buku siswa Akidah Akhlak MI kelas 1 Kemenak RI tahun 2014, buku penunjang lainnya yang relevan, media cetak dan elektronik yang sesuai materi serta lingkungan sekitar yang mendukung.